Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa Maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu wa wala amma ba'd. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Para pemirsa, pendengar dan pemerhati kalam maghribi yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, terkait dengan azan, azan adalah salah satu syariat Islam. Azan hukumnya disunnahkan, dianjurkan setiap kali kita ingin melaksanakan salat wajib. Tidak hanya di saat kita berada di masjid, bahkan di rumah pun dianjurkan kita mengumandangkan azan kalau kita ingin melaksanakan salat wajib. Dan tidak hanya di saat kita melaksanakan salat di awal waktu, bahkan di pertengahan waktu pun, di saat kita ingin melaksanakan salat, maka disunnahkan untuk mengumandangkan azan. Azan tidak hanya untuk diri kita, tapi untuk orang lain. Di saat kita mengumandangkan azan, maka secara otomatis kita mengajak orang untuk melaksanakan ibadah salat. Keutamaan orang yang melaksanakan azan atau mengumandangkan azan, maka sama saja dengan dia berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Ibnu Abbas mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat khusus terkait dengan orang yang azan. Antara lain firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila salihan wa qala innani minal muslimin." Wa man ahsanu qawlan. Allah berfirman dalam ayat ini, siapa lagi yang lebih baik mimman da'a ila Allah, dari orang yang berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa taala, wa 'amila salihan, dan beramal saleh, wa qala innani minal muslimin, dan dia mengatakan aku termasuk orang muslim. Ini ayat menurut Ibnu Abbas diturunkan terkait dengan keutamaan orang yang azan. Kenapa? Karena sifat atau keutamaan yang Allah sebutkan dalam ayat ini persis seperti yang ada pada seorang yang mengumandangkan azan. Kenapa? Karena dia saat itu sedang mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala, mengajak orang lain untuk melaksanakan ibadah salat. Wa amila salihan, tidak hanya mengajak orang melaksanakan salat, tapi dia juga langsung beramal saleh dan dia juga ikut salat. Wa qala innani minal muslimin, dan mengatakan akulah termasuk orang muslim, karena di saat dia mengumandangkan azan, dia secara otomatis bersyahadat, dan syahadat adalah syarat seorang itu masuk Islam. Orang yang azan adalah orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat. Sebagaimana disebutkan di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, bahwa Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Atwalun nas a'naqan yaumal qiyamah al-muadzinun." Orang yang paling panjang lehernya di hari kiamat adalah orang-orang yang selalu mengumandangkan azan. Kenapa disebut paling panjang lehernya? Artinya dia paling dikenal dan terlihat dari jauh, sehingga Allah Subhanahu wa taala dan para malaikat mengenalnya. Itulah keutamaan orang yang azan. Dia gampang dikenal di hari kiamat nanti. Kenapa? Karena lehernya paling panjang di hari kiamat nanti. Dan juga orang yang azan itu mendapatkan kesaksian dari banyak orang. Dia telah berdakwah dan mengajak orang melaksanakan salat. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengatakan kepada Abu Sa'id Al-Khudri, "Ya Aba Sa'id, jika engkau sedang berada di tengah hutan, jika engkau sedang berada di tengah kambingmu atau di tengah hewan ternakmu, maka kumandangkan azan jika telah tiba waktu salat. Fa innahu la yasma' adhanaka insun wala jinnun." Tidak ada manusia atau jin yang mendengarkan azanmu, melainkan mereka akan bersaksi di hadapan Allah di hari kiamat tentang azanmu. Ini menunjukkan bahwa seorang yang mengumandangkan azan, dia akan mendapatkan kesaksian. Bukan hanya dari manusia yang merasa sudah diajak untuk melaksanakan ibadah salat, tapi juga jin. Karena yang menantikan azan bukan hanya manusia, tapi banyak jin yang muslim, yang mereka juga menantikan azan karena mereka ada kewajiban juga melaksanakan salat. Ini menunjukkan betapa keutamaan orang yang azan itu sangat besar sekali. Makanya Rasulullah SAW
dalam sebuah hadis pernah mengatakan, kata Rasulullah, "Lau 'arafan nasu ma fil adhan was-saffil awwal, thumma lam yudrikuhu illa ayyastahimu alaih, lastahamu alaih." Kalaulah manusia mengetahui keutamaan pada azan dan shaf yang pertama, lalu mereka tidak bisa mendapatkannya kecuali dengan mengundi atau melakukan undian, maka mereka akan mengundinya. Ada lagi dalam riwayat yang lain, "Tsumma la'atauhuma walau habwan." Mereka akan mendatanginya walaupun dengan merangkak sekalipun. Ini menunjukkan betapa azan adalah ibadah yang memiliki keutamaan. Keutamaan yang pertama adalah dia mendapatkan keutamaan mengajak orang di jalan Allah Subhanahu wa taala. Di hari kiamat nanti dia akan paling panjang lehernya sehingga dikenal di kalangan manusia, di kalangan malaikat, dan juga dikenal Allah Subhanahu wa taala. Yang ketiga, semua yang mendengar azannya akan bersaksi di hadapan Allah bahwa dia sudah mengajak orang ke jalan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang keempat adalah tentu keutamaannya besar sama dengan keutamaan orang yang solat di shaf yang pertama, karena gak mungkin muadzin ada di shaf yang terakhir, karena dia yang mengajak orang untuk melaksanakan solat, pastilah dia di shaf yang pertama dan dia juga yang mengumandangkan azan. Yang kelima, tentu saja dia mendapatkan keutamaan orang yang solat bersama imam sejak takbiratul ihram. Ada keutamaan khusus orang yang solat bersama imam sejak takbiratul ihram. Mudah-mudahan kita senantiasa mengumandangkan azan, dan azan juga bisa mengusir syaitan. Azan tidak hanya disyariatkan di saat sedang akan melaksanakan ibadah salat, tapi juga disyariatkan saat bayi baru lahir, dan itu banyak hadis yang menyebutkan tentang itu. Adapun selain daripada itu, selain salat 5 waktu dan selain daripada bayi baru lahir, maka tidak ada ketentuan yang jelas dari Al-Quran maupun Sunnah. Mari kita senantiasa mengumandangkan azan, dan kita mendapatkan keutamaan mengumandangkan azan dimanapun kita berada. Kalau bisa kita kumandangkan azan, maka kita kumandangkan azan baik di rumah, di hutan, di jalanan, di masjid, dan di tempat-tempat yang lain. Karena di saat kita mengumandangkan azan, ada banyak orang yang menantikannya, dan mereka akan menjadi saksi di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum ma fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.